Minat terhadap bahasa asing di Indonesia kian meningkat seiring dengan adanya arus globalisasi. Alasan untuk mempelajari bahasa asing juga bermacam-macam, mulai dari minat terhadap tontonan sampai tuntutan untuk menguasainya. お誕生日おめでとうございます。うまくいけばもっと成功する。頑張ってください。 Orang dalam cuplikan video singkat tadi adalah Laras Gusti Khairas. Meskipun jurusannya di UIN Imam Bonjol adalah PGMI, dia tetap mempelajari bahasa Jepang. Awalnya, ia belajar bahasa Jepang karena tuntutan dari sekolahnya saat SMA. Lalu selanjutnya dia malah menggemari bahasa ini. Dalam berbagai kesempatan, dia juga mengajarkan bahasa Jepang kepada orang-orang yang tertarik untuk belajar bahasa dari negeri Sakura tersebut. Pertama kali belajar bahasa Jepang itu di kelas 2 SMA karena di sekolah bahasa Jepang merupakan mata pelajaran tambahan dulu karena wajib dulu ya, jadi terpaksa belajar bahasa Jepang. Secara garis besar sih belajar bahasa Jepang itu susah ya karena hurufnya banyak, terus pola kalimatnya juga banyak, tapi yang paling susah itu adalah belajar huruf kanji. Karena di huruf kanji itu ada banyak bagian, ada kanji onyomi-nya, ada kunyomi-nya, terus juga gabungan-gabungan dari huruf. Jadi belajar kanji itu cukup ribet gitu. Ditambah lagi hurufnya sekitar 2000 huruf. Itu yang membuat bahasa Jepang itu susah. Selama ngajar saya nggak punya banyak pengalaman yang wah sih, karena di Ausel pernah ngajar 1 kali, terus karena pandemi saya juga ngajarnya online, dialihkan. Yang paling berkesannya kayak senang aja gitu dipanggil sensei gitu. Keuntungan belajar bahasa Jepang ada banyak keuntungan sih, cuman yang paling terasa yaitu bisa mengurangi stres, terus kayak melatih kecerdasan otak. Terus kalau misalnya saya lagi nggak fokus, ketika belajar bahasa asing bisa jadi lebih fokus gitu. Yang ingin diraih itu bisa mendapatkan sertifikat internasional, karena dalam bahasa Jepang itu ada 5 tingkatan. Yang dasarnya itu disebut N5, N4, N3, N2, N1. Rencananya saya berharap bisa belajar lebih dan bisa mendapatkan sertifikat internasional mulai dari level N5 sampai N1. Amin ya. Selanjutnya ada Yustifia. Mahasiswi jurusan pengembangan masyarakat Islam ini merupakan orang asli Solo. Dia sangat menyukai bahasa Inggris dan juga bahasa Korea. Kemudian, pecinta K-pop ini merupakan salah satu pengurus organisasi bahasa di kampusnya atau Ausel, dan juga pernah menjabat sebagai ketua English Sharing, yang mana kegiatan English Sharing adalah berkomunikasi tatap muka dengan penutur asli bahasa internasional tersebut atau bahasa Inggris. Dibilang sejak kapan sih? Pastinya sejak kecil. Karena apa? Kan kita dari kecil, dari SD itu udah belajar bahasa Inggris. Dari situ mulai. Kalau belajar bahasa Koreanya Kak, udah dari kapan? Belajar bahasa Koreanya itu sejak kelas 2 SMA. Pertama itu karena nonton drama. Tahu lah kan, kita nonton drama, apalagi dramanya yang lagi ngehits. Seperti di zaman kelas 2 SMA itu ada DOTS, The Descendant of the Sun. Pemerannya Sejongki loh. Nah dari situ mulainya suka bahasa Korea. Bergeser terus. Gimana kalau kita nontonnya itu tanpa subtitle? Lebih terasa kan gimananya gitu. Kalau untuk bahasa Inggris sih tantangannya itu verbnya sendiri, karena kan ada kita itu verb 1, verb 2, and verb 3. Ada di situ. Terkadang penggunaannya apalagi kalau di simple past tense atau present tense atau future tense, kan terkadang kita memakai verb 1 atau verb 2 atau verb 3. Nah, kalau di bahasa Korea sih mungkin tantangannya ke formal atau informalnya lagi. Setelah kita tahu mengenai cara menulis, membaca, dari kita melihat atau gimana gitu, dari situ kita kesusahan. Seperti kita ngomong ke orang yang lebih besar, kita memakai informal gitu. Seperti kalau annyeonghaseyo itu kita memakainya ke orang yang lebih tua, itu annyeonghaseyo.
tipsnya itu satu, giat. Kita harus giat belajar untuk berbahasa asing. Itu dari hati. Jika kita ingin, seperti saya sendiri, saya belajar bahasa ini gunanya itu agar saya bisa menempuh itu yang namanya ke luar negeri. Dalam artian bukan untuk hanya berliburan atau have fun saja, tapi untuk belajar. Yang dimana ilmu itu sampai tua pun kita bisa tetap meraihnya. Tuh, tipsnya itu giat. Kalian harus giat untuk belajar dan jangan pernah malu. Seperti kalian di kelas tiba-tiba ngomong oke kayak gitu, atau wow, oh my god kayak gitu. Jangan merasa malu, karena intinya itu jika kalian malu, kalian tidak akan bisa untuk berbahasa asing.